Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hidayat dengan NIM 24-SP076 dari kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas video untuk UAS mesin listrik. Baik, aplikasi generator listrik. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan menjamin layanan vital, operasi ICU, pendingin berjalan saat PLN mati. Perhotelan dan retail menjaga kenyamanan tamu dan operasional toko, mal, lampu, AC, live, pendingin makanan. Yang ketiga itu ada industri dan manufaktur, menyokong mesin produksi dan kelangsungan pabrik. Dan keempat itu pertambangan dan konstruksi, menyediakan listrik di lokasi yang terpencil, tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Kelima, telekomunikasi, menjamin menara BTS dan jaringan komunikasi tetap beroperasi. Yang keenam, pembangkit listrik. Generator besar adalah inti dari pembangkit listrik, PLTA, PLTU, dan lain-lain, untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik. Dan yang ketujuh ada transportasi. Bisa digunakan di kapal, pesawat, dan kereta untuk menyediakan listrik. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan medan magnet sebagai perantaranya. Secara fisik, mesin listrik yang berputar biasanya terdiri dari dua bagian utama: stator bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar. Prinsip kerjanya itu dasarnya adalah hukum industri elektromagnetik, di mana arus listrik dalam medan magnet menghasilkan gaya. Konduktor yang bergerak dalam medan magnet akan terinduksi tegangan generator. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik atau gerakan menjadi energi listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan dalam medan magnet menghasilkan arus listrik. Berfungsi penting sebagai sumber daya cadangan atau utama di berbagai tempat saat listrik padam. Prinsip kerja: konversi energi untuk mengubah energi kinetik dari sumber seperti air, angin, atau mesin pembakaran menjadi listrik. Induksi elektromagnetik untuk pergerakan relatif antara konduktor atau kumparan dan medan magnet menciptakan gaya listrik GGL yang menggerakkan elektron. Klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Generator listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis arus AC/DC dan sumber tenaganya: bensin, diesel, gas, surya, dan angin. Berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga untuk AC hingga elektronika DC. Klasifikasi berdasarkan jenis arus. Yang pertama itu generator arus bolak-balik atau AC alternator. Fungsinya menghasilkan arus bolak-balik, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan komersial. Cara kerjanya, kumparan berputar di medan magnet menghasilkan arus bolak-balik AC. Yang kedua, generator arus searah atau DC, dinamo. Fungsi menghasilkan arus searah, digunakan untuk elektronika, baterai motor DC, dan alat ukur. Cara kerjanya mirip AC, tapi menggunakan komutator cincin belah untuk mengubah arus DC menjadi arus AC menjadi DC. Generator sinkron dan asinkron. Generator sinkron dan asinkron adalah jenis generator AC yang berbeda dalam kecepatan operasinya. Sinkron beroperasi pada kecepatan tetap untuk stabilitas frekuensi dan tegangan, cocok untuk pembangkit besar, sementara asinkron generator induksi beroperasi di atas kecepatan sinkron. Prinsip kerja generator DC.
Secara mendasar, prinsip kerja generator DC tetap menggunakan hukum induksi elektromagnetik Faraday, sama seperti generator AC. Namun yang membedakan adalah adanya komponen mekanis bernama komutator untuk memastikan arus yang keluar hanya satu arah. Komponen penting stator, rotor, atau armatur, komutator, sikat, atau brush. Langkah kerjanya induksi Faraday. Saat poros generator diputar oleh tenaga mekanik seperti mesin, kumparan akan berputar di dalam medan magnet tetap. Kedua, pembangkitan arus AC di dalam. Sesuai hukum Faraday, perubahan medan magnet pada kumparan yang berputar akan menghasilkan listrik. Secara alami, listrik yang muncul di dalam kumparan ini sebenarnya adalah arus bolak-balik AC karena posisi kumparan terus bergantian terhadap kutub magnet. Ketiga, penyerahan mekanis komutator. Disinilah peran kunci generator DC. Alih-alih menggunakan cincin utuh seperti pada AC, generator DC menggunakan komutator cincin belah atau split rings. Komutator berfungsi sebagai saklar otomatis yang membalikkan koneksi kumparan kumparan tepat saat arus akan berbalik arah. Keempat, output arus arah DC. Berkat komutator arus yang dialirkan ke beban luar melalui sikat karbon selalu mengalir dalam satu polaritas yang sama, sehingga menghasilkan arus searah. Jenis generator yang digunakan untuk melayani masyarakat. Generator yang digunakan untuk kebutuhan listrik masyarakat secara luas skala nasional PLN berbeda dengan generator portabel yang digunakan di rumah. Berikut adalah jenis-jenis utamanya. Berdasarkan skala pembangkit listrik sistem PLN, untuk menyuplai listrik ke jutaan rumah digunakan generator berkapasitas yang besar yang terhubung ke jaringan transmisi. Generator sinkron 3 fasa. Ini adalah standar industri untuk pembangkit listrik skala besar. Kedua, turbo generator digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan gas PLTG. Hidrogenerator digunakan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berdasarkan sumber energi utama di Indonesia tahun 2025 hingga tahun 2025 mayoritas listrik masyarakat Indonesia dihasilkan dari jenis pembangkit berikut. PLTU pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. PLTU mengkombinasikan gas dan uap untuk efisiensi yang lebih tinggi. PLTD digunakan di daerah terpencil atau pulau kecil yang belum terjangkau jaringan transmisi besar. EBT, energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan angin PLTB yang terus dikembangkan oleh PLN untuk listrik bersih. Prinsip kerja generator AC. Prinsip kerja generator AC menggunakan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Secara sederhana, listrik dihasilkan ketika perubahan medan magnet di sekitar pengantar listrik kabel kumparan. Berikut adalah tahapan cara kerjanya. Pertama, input energi mekanik. Sumber tenaga luar seperti turbin air, angin, atau mesin diesel memutar bagian generator yang disebut rotor. 2. Pemotongan garis gaya magnet. Saat rotor berputar, kumparan kawat di dalamnya akan bergerak memotong garis gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap atau elektromagnetik di bagian stator. 3. Timbulnya gegel induksi. Perubahan fluks magnetik yang menembus kumparan ini menciptakan gaya gerak listrik atau GGL. Keempat, arus bolak-balik AC. Karena kumparan berputar terus-menerus melintasi kutub utara dan selatan, magnet secara bergantian arah arus yang dihasilkan pun ikut berubah-ubah sesuai posisi putaran. Kelima, penyaluran listrik. Arus tersebut dialirkan keluar melalui komponen bernama cincin geser atau slip rings dan sikat arang brush untuk digunakan oleh peralatan listrik.
Fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama pada generator AC bekerja secara sinergis untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. Berikut adalah fungsi masing-masing komponen utamanya. Rotor bagian berputar berfungsi sebagai komponen yang bergerak atau berputar. Stator bagian diam berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik atau GGL. Magnet atau field berfungsi menyediakan flux atau medan magnet yang diperlukan dalam proses induksi. Slip rings cincin geser berfungsi untuk menyalurkan arus listrik bolak-balik dari kumparan yang berputar ke rangkaian. Sikat karbon berfungsi sebagai jembatan kontak gesek yang menghubungkan slip rings yang berputar dengan terminal output yang diam agar listrik dialirkan ke beban luar. Premove penggerak mula berfungsi sebagai sumber energi mekanik seperti mesin diesel atau turbin yang memutar rotor agar proses induksi dapat terjadi. Regulator tegangan berfungsi untuk mengatur dan menjaga agar tegangan output generator tetap stabil meskipun beban listrik berubah-ubah. Fungsi komponen utama pada generator DC. Secara umum, komponen generator DC hampir sama dengan generator AC. Namun ada satu perbedaan kunci pada bagian penyara arusnya. Berikut adalah fungsi komponen utamanya. Rangka ganda frame berfungsi sebagai pelindung mekanis seluruh komponen internal sekaligus menjadi jalur mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub magnet. Stator kutub magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnet tetap. Rotor armatur jangkar, bagian yang berputar dan berfungsi sebagai tempat terbentuknya tegangan listrik GGL akibat perpotongan dengan medan magnet dari stator. Komutator ini adalah komponen paling krusial pada generator DC. Fungsinya adalah sebagai penyara mekanis yang mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan di dalam motor rotor menjadi arus searah DC sebelum keluar ke beban. Sikat karbon brush berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari komutator yang berputar ke terminal yang diam melalui gesekan halus. Apa itu? Apa itu eksitasi atau penguatan? Eksitasi adalah proses pemberian arus listrik secara DC ke kumparan medan rotor generator untuk menciptakan medan magnet. Apa itu kumparan jangkar? Kumparan jangkar adalah lilitan kawat tempat terbentuknya tegangan listrik atau gaya gerak listrik GGL, hasil induksi pada generator. Apa itu penguatan sendiri? Penguatan sendiri adalah kondisi di mana generator mampu menghasilkan arus listrik untuk menciptakan medan magnetnya sendiri tanpa perlu bantuan baterai atau sumber listrik keluar. Apa itu kumparan medan? Kumparan medan adalah lilitan kawat pengantar yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada mesin listrik, baik itu generator maupun motor. Apa itu brush atau sikat? Brush atau yang sering disebut dengan sikat karbon adalah komponen penghubung arus listrik antara bagian yang diam stator dan bagian yang berputar rotor pada mesin listrik. Dan selanjutnya apa itu penguatan terpisah? Penguatan terpisah adalah kondisi di mana arus listrik untuk menciptakan medan magnet arus eksitasi berasal dari sumber listrik keluar, bukan dari generator itu sendiri. Perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar. Generator kutub dalam internal pole pada tipe ini medan magnet kutub berada di bagian yang berputar rotor sedangkan kumparan pemangkal listriknya diam stator. Konstruksi magnet berputar di tengah, kabel listrik diam di pinggir. Penggunaannya digunakan pada hampir semua generator AC alternator besar dan pembangkit listrik modern tahun 2025. Generator kutub luar eksternal pole. Pada tipe ini medan magnet kutub berada di bagian diam stator sedangkan kumparan pembangkit listriknya berputar rotor. Konstruksi magnet diam di pinggir, kabel listrik di tengah. Penggunaannya umumnya digunakan pada generator DC atau generator AC kapasitas kecil. Diketahui output generator.
Output generatornya kita ambil dari dua angka di belakang NIM, jadi 76. Dan kita masih bagian A. Untuk bagian A, untuk garis ini dia menandakan tegangannya, dan untuk garis ini dia menandakan alfanya. Dan ketika tegangan berada di maksimum, dia berada di alfa 90, dan ketika di minimum dia berada di 270. Kita masuk di bagian B. Untuk Vmax-nya sendiri dia 76 volt. Dan bagian C-nya kita menghitung ketika 390 derajat kita mendapatkan 38 volt. Dan untuk di bagian D kita menghitung tegangan pada waktu 0,216 dan kita mendapatkan 72,2 volt. Dan untuk bagian E-nya kita menghitung tegangan pada saat 76 derajat dan kita mendapatkan 73,72 volt. Dan untuk bagian F kita menghitung tegangan pada saat waktu 76 dan kita mendapatkan hasilnya 0 volt. Dan untuk bagian G, V rata-ratanya kita mendapatkan hasilnya 48,41 volt. Dan untuk bagian H, V efektif kita mendapatkan hasil 53,74 volt. Dan untuk bagian 2, V ukurnya itu 76 volt dan Vmax sama dengan V efektif per akar 2 sama dengan 76 per akar 2. Persamaan tegangan sesatnya Vt sama dengan 76 per akar 2 sin Vt volt. Jenis beban generator dan penyebab gangguannya. Memahami karakteristik elektrikal untuk menjaga stabilitas sistem daya. Yang pertama, beban resistif, menyerap daya aktif murni tanpa pergeseran fase. Kedua, beban induktif, arus tertinggal dari tegangan lagging. Ketiga, kapasitif, arus mendahului tegangan leading. Penyebab ketidakstabilan beban, ada overload dan fluktuasi, lonjakan mendadak memicu panas berlebih dan trip otomatis. Di sini juga ada faktor daya rendah meningkatkan arus reaktif yang membebani lilitan generator. Dan ada juga ketidakseimbangan fase beban tidak rata antar fase RST memicu getaran mekanis. Kesimpulannya, pemantauan rutin terhadap power factor dan distribusi fase adalah kunci umur panjang generator. Efek generator pada beban resistor murni. Karakteristik beban resistif. Beban resistor murni R mengakibatkan arus dan tegangan berada dalam fase yang sama atau unity power factor. Penurunan tegangan. Arus yang mengalir melalui resistansi internal menyebabkan voltage drop pada terminal output. Stabilitas arus. Arus bersifat stabil dan linear mengikuti hukum Ohm. I V per R tanpa pergeseran fase induktif. Beban berat R kecil, arus melonjak tinggi, risiko overloading dan panas berlebih pada kumparan tembaga. Beban ringan R besar, tegangan output mendekati kondisi tanpa beban no load, dan efisiensi daya rendah. Uji performa, resistor murni adalah standar utama untuk menguji stabilitas regulasi tegangan generator. Apa itu lagging dan apa penyebabnya? Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal di belakang tegangan. Fenomena ini terjadi pada rangkaian listrik yang memiliki beban induktif. Beban yang mengandung lilitan kawat atau kumparan. Berikut poin-poin penting untuk memahaminya. Penyebabnya, alat-alat yang menggunakan kumparan untuk menciptakan medan magnet seperti motor listrik, pompa air, trafo, dan mesin cuci. Kedua, konsep utama, lagging tidak memprediksi masa depan, melainkan mengonfirmasi masa lalu untuk validasi strategi. Ketiga, cara kerja. Saat listrik mengalir ke kumparan, kumparan menahan laju arus untuk membangun medan magnet terlebih dahulu. Akibatnya, tegangan sudah naik tinggi, tapi arus baru menyusul kemudian. Apa itu leading dan apa penyebabnya? Leading adalah kondisi dalam rangkaian listrik arus bolak-balik AC di mana arus mendahului tegangan. Kondisi ini merupakan kebalikan dari lagging. Jika pada lagging arus tertinggal, pada leading arus justru curi start atau lebih dahulu daripada tegangannya. Penyebab utama leading, fenomena ini disebabkan oleh adanya
Beban kapasitif dalam jaringan listrik. Beban kapasitif terjadi karena kapasitor. Pertama, kapasitor bank. Penggunaan kapasitor dan jumlah besar yang biasanya dipasang di pabrik untuk mengompensasi beban induktif motor listrik. Kedua, kabel bawah tanah atau kabel panjang. Kabel transmisi yang sangat panjang memiliki kapasitas alami yang tinggi antara pengantar dari tanah. Ketiga, motor sinkron yang exit. Motor sinkron yang dijalankan dengan penguatan medan magnet berlebih dapat bertindak sebagai beban kapasitif bagi jaringan. Keempat, perangkat elektronik modern. Penggunaan lampu LED, komputer, dan perangkat elektronik yang menggunakan switching power supply (SMPS) tanpa fitur koreksi faktor daya yang baik. Prinsip kerja terbentuk tegangan listrik tiga fasa. Tegangan listrik tiga fasa terbentuk melalui prinsip induksi elektromagnetik hukum Faraday, namun dengan pengaturan posisi kumparan yang khusus di dalam generator. Berikut adalah tahapan prinsip kerjanya. Pertama, konstruksi 120 derajat. Di dalam stator bagian diam, generator terdapat kumparan yang identik, biasanya diberi label fasa RST. Kedua, putaran medan magnet. Di tengah stator tersebut terdapat rotor magnet yang diputar oleh penggerak mula turbin atau mesin diesel. Ketiga, terbentuknya gagal induksi. Sesuai hukum Faraday, setiap kali medan magnet melewati kumparan akan timbul gaya gerak listrik GGL atau ketegangan. Keempat, output gelombang sinusoidal. Karena posisi kumparan yang terpisah 120 derajat, maka tegangan yang dihasilkan juga memiliki perbedaan waktu fasa sebesar 120 derajat. Cara agar kondisi Lagin dapat berubah menjadi fase-fasa. Untuk mengubah kondisi Lagin harus tertinggal menjadi sefasa, arus dan tegangan berjalan bersamaan. Anda perlu melakukan proses yang disebut dengan koreksi faktor daya. Cara utamanya adalah dengan menambah beban kapasitif untuk menetralkan beban induktif. Berikut adalah langkah-langkah praktisnya. Memasang kapasitor bank. Cara kerjanya, beban lagging seperti motor listrik bersifat menyerap daya reaktif induktif. Kedua, hasilnya, sifat kapasitor akan melawan sifat induktif motor menggunakan active power filter atau APF. Cara kerjanya, alat ini secara otomatis mendeteksi ketidaksinkronan antara arus tegangan, lalu secara instan menghentikan arus kompensasi agar beban tetap sefasa secara real time. Dan di sini bagian C kita akan mencari hasil dari VR, VS serta VT. Untuk bagian VR kita mendapatkan 76 volt dari sin 90 derajat. Dan untuk bagian VS kita mendapatkan min 38 volt dari 90 derajat dikurang 120 derajat. Dan untuk VT-nya kita mendapatkan hasil min 38 volt dari 90 derajat dikurang 240 derajat. Bagian-bagian genset dan cara pemeliharaannya. Untuk menjaga genset tetap prima di tahun 2025, kamu perlu memahami bagian-bagiannya dan jadwal perawatannya. Secara garis besar, genset terdiri dari dua bagian utama, engine, mesin listrik, dan alternator generator listrik. Bagian-bagian utama genset. Mesin, sumber tenaga mekanik, biasanya menggunakan mesin diesel atau bensin. Alternator, bagian yang mengubah putaran mesin menjadi listrik. Di dalamnya ada stator, rotor, dan ampere. Sistem bahan bakar terdiri dari tangki, filter solar atau bensin, dan pompa bahan bakar. Panel kontrol, otak genset untuk menyalakan, mematikan, dan memantau sensor, suhu, tekanan, oli, sampai tegangan. Sistem pendingin atau radiator menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Sistem pelumasan, bak oli, dan filter oli untuk memastikan mesin tidak macet. Dan ketujuh, baterai aki, sumber energi untuk elektrik starter. Cara pemeliharaan genset agar tidak rewel saat listrik padam, ikuti panduan perawatan berikut. 1. Pemanasan rutin. Tujuannya agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen mesin dan menjaga aki tetap terisi. Kedua,
Cek cairan vital sebelum dinyalakan, oli mesin, atau air radiator. Ketiga, perawatan berkala berdasarkan jam kerja. Pertama, ganti oli dan filter oli, filter udara, sampai filter bahan bakar. Keempat, perawatan aki. Bersihkan terminal aki dari kerak putih menggunakan air hangat. Kedua, pastikan kabel aki terpasang kencang, tidak kendor. Dan kelima, kebersihan alternator. Pastikan lubang ventilasi udara pada alternator tidak tertutup debu atau sarang binatang agar pendingin internal berjalan dengan baik. Syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat mutlak paralel generator. Agar dua generator bisa dihubungkan tanpa meledak atau rusak, keduanya harus memiliki parameter yang identik saat akan dihubungkan. Sini ada tegangan voltage harus sama. Jika tegangan berbeda, akan terjadi arus sirkulasi antar generator yang bisa membakar kumparan. Sini ada juga frekuensi arus yang sama. Biasanya di Indonesia standarnya adalah 50 Hz. Perbedaan frekuensi akan menyebabkan beban tidak stabil. Ada juga urutan fase harus sama. Urutan kabel RST kedua generator harus sama. Misalnya fase air ketemu fase air. Jika tertukar akan jadi hubungan arus pendek short circuit yang hebat. Sini ada juga sudut fasa. Fasa harus sama. Gelombang sinus dari kedua generator harus berada pada titik yang sama. Berimpit saat saklar sinkron ditutup. Dan cara kerja prosedur sinkronasi secara manual, prosedurnya mengikuti langkah berikut. Pertama, menyalakan generator utama. Jalankan generator utama G1 dan hubungkan ke busbar pada pembagi listrik. Kedua, menyalakan generator kedua. Jalankan generator kedua G2 dan atur kecepatannya hingga mencapai frekuensi dan tegangan yang sama dengan G1. Tiga, menutup breaker penyambungan. Tepat saat jarum sinkroskop berada di titik tengah, angka 12 atau lampu sinkronasi padam, saklar penghubung ACB MCCB ditutup. Keempat, pembagian beban load sharing. Setelah tersambung operator atau sistem otomasi akan membagi beban secara merata agar tidak ada generator yang memikul beban berlebih sementara yang lain santai. Baik, sekian presentasi untuk UAS mesin listrik saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.